in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, and I will see of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will see of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will see of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will see of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I can see of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, thank you Jesus. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Yes. Kami mau datang memuji dan menyembah Engkau. Kami mau sharing kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu katakan sejak kejadian tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kau tidak berbicara ini hanya untuk kepada orang yang menikah, tapi kau bicara pada komunitas. Bahwa kau katakan kau datang supaya kau memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kau datang untuk membangun jemaat-Mu dan alam maut tidak menguasai. Kau datang memindahkan kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kau membawa kami kepada kumpulan imamat yang rajani. Kau tidak pernah menginginkan kami sendiri. Kau mau kami berada dalam suatu wadah di mana Engkau sendiri adalah Tuhan, orang tua dan kekuatan kami. Terima kasih. Ucap syukur buat sore hari ini. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, membuka kebaktian ini, sharing ini dalam nama Bapa dan Nama Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. Tanya lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini.
ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, bersyukur padamu, bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan berpasmu bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Kau maha kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Yes, kemuliaan. Yes, haleluya. Yes, yes, segalanya mengatasi. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Thank you, Jesus. Yes, man. Yes, man. Thank you, Jesus. Yes, man. Thank you, Jesus. Yes, man. Hallelujah, Jesus. Yes, man. Yes, Jesus. Yes, man. Yes, Lord.
ready Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat sore hari ini Tuhan, bahwa Kau bisa membawa kami berkumpul bersama-sama saudara bersaudara, keluarga di sini Tuhan, dan juga bersama-sama dengan kami. Kami tahu bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir, dan kami tahu bahwa waktu Engkau membangun jemaat-Mu, Kau membangun dan mereka yang cuma hanya 12 orang. Kami cuma pingin bahwa Tuhan kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, mengenal Engkau lebih jelas di dalam situasi saat ini. Kami berdoa spesial buat keluarga saat ini, buat Pak Joshua Tuhan dan keluarga, Bu Yiska dan mamanya yang ada di sini dan ketiga anaknya yang luar biasa. Tuhan, kasih karunia-Mu, mereka melewati waktu ini dengan penjagaan, kasih penjagaan, pemeliharaan Tuhan selama COVID ini Tuhan. Sebab Tuhan, kami tahu bahwa COVID ini bukan dari Engkau, dan kami tahu bahwa orang merencanakan hal yang jahat, dan Tuhan yang Kau menjaga mereka. Kami bersyukur buat sore hari ini. Hari ini kami akan share sesuatu dari hati kami, dari firman-Mu kami serahkan, biar Kau berbicara di tengah-tengah kami. Bukan sesuatu yang resmi atau formal, tapi sesuatu yang lebih free, lebih relax, dan kami bisa saling menguatkan satu yang lain. Sampai Engkau mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya Kau menginginkan suatu persekutuan, Kau menginginkan kami untuk bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat sore hari. In Jesus name we pray. Amen. Oke. Minum obat itu aku udah gak apa-apa. Oke. Hari ini saya mau share firman Tuhan. Kita bisa buka di
Minum air biasa aja, Ben. Itu tadi lagi batuk. Saya kasih dia. Sudah? 1 Korintus 20 air. Dia minum es teh ya? Iya. Waduh. Aku bilang jangan. Udah dibilang nggak boleh minum es, minum es. Itu namanya pencobaan. Mencoba-coba. 2 Korintus 1 ayat 20 dan 22. 2 Korintus 1 kalau nggak salah ya. Ya. Ini kayak kita kebaktian di bar. Lagunya enak menghibur. 2 Korintus 1 ayat 22. Sudah. Dia bilang apa sih itu? Untuk semua janji Allah, benar? Ya. Oke. Ya. Oke, mungkin nanti Ibu baca, terus Pak Joshua juga baca. Oke, nggak apa-apa. Ya. Iya. Ya, oke. Mau siapa? Pas. Bro baca juga boleh? Aku ya. Ya. Oke. 2 Korintus. Ya, 2 Korintus 1 Sebab ayat. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia mengatakan amin. Ya. Untuk memuliakan Allah. Ya. Terus? Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu diurapi Ya. dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan Ya. dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya. Dia berbicara di situ topik yang sangat bagus ya. Kita bisa lihat bahwa dikatakan untuk semua janji Allah. Ya. Kalau saya baca bahasa Inggrisnya bilang begini. Saya terjemahkan lebih ini. Dia katakan for all the promises, untuk semua janji Allah di dalam Dia, dalam Kristus adalah ya dan amin. Artinya tidak ada kata tidak, oke? Ya dan amin. Artinya apa? Terus dikatakan lanjutnya dibilang apa? Ya dan amin. To the glory of God through us. Supaya kemuliaan Allah itu dinyatakan lewat kita. Arti ayat ini adalah semua janji Allah itu pasti harus terjadi. Kita harus alami. Ya. Oke? Seringkali orang mengatakan, oh yang ini kita susah untuk mengalami. Hanya orang-orang tertentu. Tapi Alkitab tidak bilang seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa untuk semua janji Allah, ya dan amin. Artinya apa? Apa janji Allah di Alkitab mengenai keluarga kita perlu alami? Apa janji Allah di Alkitab mengenai keuangan kita perlu alami? Apa janji Allah di dalam Alkitab mengenai kita sebagai pemimpin, baik itu pemimpin bangsa atau bagi pemimpin di mana kita harus alami? Semua yang tertulis di Alkitab. Firman Tuhan katakan seperti ini. Abraham sebelum dia mati, Abraham mengalami semua janji Allah itu terjadi sama dia. Ya. Jadi kenapa kita perlu harus mengalami janji Allah? Itu pertanyaan. Ya. Jadi mungkin kau pindahkan kamera itu ke sana biar saya bisa sambil lihat. Giska bisa ini. Jadi ini, yang ini. Jadi kenapa? Ini kan ada ayatnya di sini. Kita bicara dari sini aja ayatnya. Kenapa ibu harus mengalami janji Allah? Kenapa Pak Joshua harus mengalami janji Allah? Taruh agak sedikit sini. Ya, balik ke sini. Ya, kenapa? No. You move a little bit lagi. Oke. Kenapa kita harus mengalami janji Allah? Ya. Kita sering tidak sadar hal ini. Tapi di ayat sini jelas kenapa kita harus mengalami janji Allah. Saya masih belum pindah. Oke. Mana yang nyala? Oh ini yang nyala. Ya ini. Oke. Itu kok nggak nyala ya? Ben itu kok nggak nyala Ben? Udah mati ya? Oke, nggak apa-apa. Ini aja, nggak apa-apa. Ini aja. Oke.
Jadi kenapa, saya kembali tadi, kenapa Pak Joshua harus mengalami janji Allah, kenapa Ibu Yiska harus mengalami, kenapa Ibu harus mengalami, kenapa siapa nih? Audi harus mengalami, kenapa? Abigail. Miracle harus mengalami. Kenapa saya harus mengalami? Kenapa Pak Riki harus mengalami? Ayatnya jelas dibilang apa? Kita mengalami supaya to the glory of God to us. Jadi begini, Tuhan tidak dimuliakan kalau saya tidak mengalami janji Allah. Bisa tangkap? Orang Kristen tidak melihat hal ini. Makanya orang Kristen berpikir, ya udahlah. Contohnya kayak saya sakit. Saya harus mengalami janji Allah dalam kesembuhan supaya Tuhan dimuliakan. Kalau saya tidak mengalami hal ini, Tuhan sama sekali tidak memuliakan. Kalau kita hidup dalam kekurangan, Tuhan tidak dimuliakan. Kita bukan harus kaya kayak orang gila kayaknya. Tapi kalau kita tidak mengalami janji Allah, dikatakan bahwa burung-burung pipit di ladang yang tidak menabur menuai dipelihara, tapi kita sendiri tidak mengalami, itu Tuhan tidak dimuliakan. Tuhan tidak senang di surga. Sekarang saya tanya lah secara simpel lah. Ini anaknya namanya siapa? Audi. Kalau Audi hidup susah, bro senang nggak? Yiska senang nggak kalau dia hidup susah? Enggak. Kalau Yiska susah, ibu senang nggak? Nah itu yang Tuhan mau tulis di ayat ini. Itu simpelnya. Kalau kita orang tua terhadap anaknya kita tidak mau bahwa anak itu susah, ya kita tidak mau, apalagi Tuhan. Bisa tangkap ya? Jadi Tuhan mengendaki bahwa kita sendiri untuk bisa mengalami janjinya dalam hidup. Saya tuh melihat kesembuhan, Yiska. Saya dalam melihat kesembuhan itu ada orang yang kita doain. Ada di sini, saya nggak tahu, pernah tahu nggak? Sampai paru-parunya udah putih, emergency, udah masuk emergency kena COVID. Saya berdoa, saya lagi pelayanan ke Papua, Tuhan bilang sama saya, bilang sama dia bahwa he's okay, dia akan keluar dari rumah sakit. Ini paru-parunya udah putih, COVID. Bro, itu mah tidak tinggal tunggu waktu aja. Hidup, sembuh. Saya ngalami yang terakhir, kakak saya meninggal. Saya doain, bro, bangkit lagi, bro. Bang, dia udah koma dari gulanya, udah off out gitu. Makanya ada bagian yang kita Bible study dari buku Spirit, Soul, and Body dari Andrew Womack. Itu bagian yang kita juga belajar. Jadi kita mengalami namanya realita ilahi di dalam hidup ini. Karena kalau kita mengalami, Tuhan yang dimuliakan. Yang kedua, kita tidak membangun satu fondasi yang strong. Kalau saya mengalami, Tuhan bangkitkan kakak saya, terus ada orang mendoakan untuk saya ikut mereka, saya nggak mau. Karena lu aja nggak bisa doain orang sembuh kok, bangkit kok, ngapain gue ikut lu gitu. Itu yang saya lihat. Ini yang Tuhan bilang tadi. Kalau kita tidak mengalami janji Allah, Tuhan tidak dimuliakan. Artinya apa? Dia sebagai orang tua tidak senang, tidak happy karena apa yang kita tidak mau. Makanya bro, saya cut semua kredit card. Saya pakai cash. Saya dalam keadaan susah dulu harus tangani itu. Orang tua punya pekerjaan 20 miliar, saya sama istri saya. Selesai, walaupun pekerjaan itu dulu terhambat-hambat. Tuhan bisa buat sesuatu. Jadi Tuhan itu real bro. Ya. Makanya saya percaya tipu tidak membuat orang kaya. Ya. Tapi banyak orang masih percaya tipu gitu loh. Nah ini ayat ini, baca lagi, lanjutnya dibaca. Ibu bisa baca kelanjutannya, bahasa Indonesianya. Ibu bisa baca. Ya. Untuk apa? Dan dikatakan untuk semua janji Allah ya dan amin. Ya 2 Korintus 1 ayat 20. Ya. Biar mama bisa baca. Ya. 2 Korintus 1 ayat 20. Ya. Karena ibu harus baca. Ya. 20 ibu baca. Ya. Sebab Kristus adalah ya. Kristus adalah ya. Tidak ada kata tidak, Bu. Bagi semua janji Allah. Oke. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan
Amin. Kata amin adalah kita menyetujui janji Allah tadi. Ya, terus. Untuk memulihkan Allah. Untuk kemuliaan. Memuliakan Allah. Aha. Ya, untuk kemuliaan Allah. Ya, lewat kita ya. Nah, terus selanjutnya dibacakan apa? Sebab Dia telah meneguhkan kami. Ya. Bersama-sama dengan kami. Aha. Di dalam Kristus. Ya. Adalah Allah yang telah mengurapi. Ya. Terus? Meteraikan tanda miliknya. Ya. Yang memberikan Roh Kudus Sebagai apa? di dalam hati kita sebagai jaminan dari Jaminan. Jadi gini, salah daripada banyak orang Kristen tidak mengerti Roh Kudus ada dalam kita. Orang berpikir Roh Kudus dalam kita hanya untuk berbahasa roh. Bukan. Roh Kudus itu meterai. Allah di surga, Allah di bumi adalah Roh Kudus. Waktu dia datang, dia memeterai. Dia seperti tanda meterai. Itu yang untuk memberikan bahwa itu sah milik kita. Jadi waktu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, itu benar-benar sesuatu jaminan yang real bahwa kita memiliki janji Allah tadi. Bisa tangkap? Kalau kita saat ini ada kasus yang menjamin kita ada lawyer, dia yang bersama-sama dan dia memberikan surat. Seperti itulah Roh Kudus. Jadi apapun yang ada terjadi, Roh Kudus akan menemani kita untuk melihat semua janji Allah itu dinyatakan. Dia jaminan dan dia diutus oleh Allah. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi dia dan tidak ada yang bisa, kalau dia katakan ya, berarti itu ya buat kita. Mau siapa bilang tidak, tetap itu ya. Kalau dia memberkati kita, tidak ada yang bisa mengatakan mengutuk kita. Jadi ayat ini Paulus jelas membicarakan kepada kita untuk kita mengerti bahwa kita ini berhak memiliki janji Allah. Oke. Untuk supaya tidak jauh, waktu saya mengerti ayat ini, Ben bisa kasih itu lebih dekat aja biar suara saya nanti kelihatan. Ya, jadi waktu saya mengerti janji ini, ayat ini, saya praktek dengan pekerjaan yang saya selesaikan dan mertua saya punya pekerjaan yang 20 miliar. Saya praktek dengan menyelesaikan kredit card yang hampir ratusan juta. Memang kredit card habis tidak dalam waktu 1 hari, tapi 2 tahun saya melihat itu selesai. Hubungan saya dengan mertua dan segala macam itu semua jadi baik. Karena saya apply firman Tuhan, karena saya apply janji Tuhan kepada saya, sehingga karena saya apply janji Tuhan kepada saya, maka saya melihat itu. Nah, tadi kan janji kan, oke? Sekarang saya bawa kepada suatu ayat yang mungkin bisa melihat bahwa bagaimana janji itu bisa bekerja. Mari kita buka di Markus pasal 2. I tell you, kebaktiannya luar biasa, ada musik yang menghibur. Kita buka di Markus. Markus. Enggak apa-apa. Enggak usah, enggak apa-apa. Markus 2. Itu enggak apa-apa. Ini suara yang penting jelas. Kita kan sini, makin dekat aja. Jangan keluarin suara. Oke, Markus 2. Udah ya. Mulai ayat 5. You read it here. You have to close read here. Ketika mereka berkata lagi kepada orang tua itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, jadi ingat peristiwa ini adalah ada 4 orang paling tidak yang membongkar atap. Lu mau nggak rumahmu ada yang bongkar atap? Nggak mau kan? Nah, ini peristiwa ini ada Yesus dalam rumah dan atap dibongkar. Ya. Secara manusia, kalau orang bilang ini Yesus ini kenapa nggak marah orang yang bongkar atap? Tapi Yesus lihatnya berbeda. Ini cerita yang lain lah.
Nah, bisa bayangin, ada orang yang bongkar atap, dan waktu atap dibongkar, Yesus kan lihat. Kalau kita orang Jawa bilangnya gini, iki opo iki? Iki cacai gendeng, iso atap orang kan dibongkar gitu loh. Harusnya kita berpikir gitu kan, benar nggak? Yesus itu kan Tuhan. Kenapa dia nggak mikir gitu? Nah, lihat apa Yesus bilang. Coba baca Markus 2. Markus 2. Markus 2 ayat 5. Ini cerita lucu banget. Kita harus mengerti konteksnya kenapa ceritanya ada. Terus Markus 2 ayat 5. Waktu Yesus melihat mereka, ini orang yang bongkar atap. Yesus nggak marah loh. Baru ini pun atap rumah orang, itu bukan atapnya Yesus lagi. Yesus melihat iman mereka. Berkatalah ia kepada orang tua, hai anakku, dosamu telah sudah diampuni. Nah, perhatikan, Yesus melihat mereka. Tidak dibilang Yesus melihat mereka bongkar atap dan dia nggak bilang ini, wah ini anak kurang ajar ini. Ngerti nggak? Tapi Yesus melihat apa? Orang lumpuh atau seimannya siapa? Kalau baca tadi, Allah menyatakan dirinya kepada kita. Kemudian apa yang terjadi waktu Allah menyatakan dirinya kepada kita? Dia membawa kita masuk ke dalam dunia walking in the spirit. Jadi kita berjalan dalam roh adalah kita memegang janji Tuhan dan percaya dan lakukan. Waktu kita berjalan iman, muncullah Allah, kemudian kita bisa melihat hasilnya, dan inilah berjalan dalam roh. Apa prinsipnya? Prinsipnya tadi adalah semua janji Allah harus digenapi di dalam kita. Itu baru saudara mengalami berjalan di dalam roh. Dan kuncinya apa? Iman dengan mempercayai janji. Bukan perasaan. Kadang-kadang saya menangis, kadang-kadang kita menangis. Saya lihat hidup saya pulang dari Amerika dan keadaan itu, kemudian saya bersama-sama dengan orang-orang yang saya pikir saya bisa berharap pada mereka. Mereka tendang saya. Tapi apa yang terjadi? Menangis, saya bilang sama anak saya, menangis tidak menjawab masalahmu. But faith membuat Tuhan muncul sebagai Allah dalam hidupmu. Dan makanya dia katakan dosamu diampuni. Faith, iman membuat Allah muncul di depan mata. Iman, hanya iman. Orang berkenan kepada Allah, Ibrani bilang, hanya iman. Kalau faith itu menentukan, Tuhan bertindak. Selalu dikatakan karena iman. Dia tidak bilang karena perbuatan. Anakmu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di kayu salib. Saya percaya bahwa dia lahir ke dunia ini dan mati di kayu salib untuk menebus saya. Dan saya percaya firman-Mu katakan barang siapa yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan saya mampu mengalahkan dunia dengan iman saya kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, kalau saudara berdoa ini, ada katakan amin. Jadi amin untuk apa yang kita sudah sampaikan saat ini. Dan bagi saudara ikut doa ini, saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dilahirkan kembali. Oke, kita akan ambil offering. Kita akan berdoa untuk ambil persembahan saat ini sebagai tanda kita memberi kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara di rumah yang saudara mau memberi, boleh. Kalau saudara tidak wajib memberi. Bagi jemaat Life Impact, kalau belum jemaat Life Impact, saudara tidak perlu memberi perpuluhan dan persembahan boleh saudara bisa memberi. Jadi kita bisa akan memberi persembahan. Ya. Nanti saya akan munculkan, saudara bisa lihat Kires. Udah nanti aja. Ada di sini tapi belum keluar. Ada muncul situ di Kires, kan saya ada kirim. Itu enggak? Di grup. Ada. Ya.
Ya, nggak apa-apa, nanti saudara akan lihat kita kasih data di bawah, saudara bisa memberi. Nah, kita akan tutup kebaktian ini. Mari kita akan berdoa. Kita akan berdoa, angkat tangan, dan kita akan tutup kebaktian ini. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Biar Tuhan memperhadapkan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Biar Tuhan menyeri wajah dan berikan damai sejahtera. Kasih sayang daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Spesial untuk keluarga Joshua di sini dan ibu dan semua Yiska dan keluarga di sini. Tuhan, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, Tuhan, protection of keluarga ini Bapa. No weapon come against them shall prosper, dan kami terima mereka di dalam lindungan protection di dalam jemaat ini, dan berdoa in Jesus name, bless them sebagai saudara bersaudara berdiri dengan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan bagi saudara di rumah, amin. Tuhan berkati, dan kita akan ketemu dalam waktu yang berikutnya. God bless you. Bye bye. Okay.